Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Al-Lasmi dengan NIM 22411040466 dari kelas 3 TTIP. Membuat tugas ini guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah fikih yang diampu oleh Bapak Ishak Suryo Nugroho. Jadi dalam tugas kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu pengertian fikih baik secara bahasa dan juga istilah. Kemudian saya akan menjelaskan sejarah perkembangan fikih, dan yang terakhir saya akan membahas cabang-cabang dari ilmu fikih. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian fikih secara bahasa dan juga istilah. Yang pertama yaitu secara bahasa. Fikih berarti pemahaman yang mutlak, baik secara jelas atau tersembunyi. Fikih berasal dari bahasa Arab yang berarti paham atau mengerti. Sedangkan fikih secara istilah adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji tentang hukum-hukum syariat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih merupakan ilmu dalam Islam yang mempelajari tentang tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengetahuan tentang Islam. Ada beberapa definisi fikih menurut ahli usul dan juga ahli fikih, meliputi yang pertama yaitu ilmu tentang hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membicarakan hal-hal yang bersifat amaliyah funu'iyah. Yang ketiga, pengertian tentang hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan pada dalil yang terperinci. Dan yang keempat, digali dan ditemukan melalui penalaran dan istidlal seorang mujtahid atau faqih. Jadi, pada kesimpulannya, fikih merupakan salah satu ilmu dalam Islam dan memiliki berbagai macam pembagian dalam memaknai hukum-hukum syariat Islam. Oleh karena itu tadi yang saya sebutkan, yang saya jelaskan tentang pengertian fikih baik secara bahasa dan juga secara istilah. Selanjutnya adalah materi tentang sejarah perkembangan fikih. Fikih sendiri mempunyai sejarah perkembangan yang panjang, namun dapat diringkas menjadi 4 fase. Apa sih 4 fase tersebut? Yang pertama atau fase pertama yaitu fikih era Nabi, yaitu fikih yang mulai berkembang pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Fikih era Nabi dimulai ketika Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai utusan terakhir atau sebagai Rasulullah 13 tahun sebelum hijrah ke Madinah, dan berakhir saat beliau wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Fikih pada masa ini merupakan periode yang paling penting karena masa tersebut adalah era wahyu diturunkan pada Rasulullah SAW. Kali ini karena sumber hukum Islam yang paling utama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah As-Sunnah atau hadis. Sebelum hijrah, wahyu difokuskan pada prinsip-prinsip agama atau usul al-din yang merupakan aspek fundamental atau dasar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang biasa kita sebut tauhid. Kemudian konsep kenabian dan kehidupan setelah kematian, akhirat, surga dan juga neraka. Kemudian setelah hijrah, sifat wahyu berubah, mempengaruhi hak asasi manusia pada saat itu. Ayat-ayatnya meriwayatkan amal ibadah, sebagai contoh seperti sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, dan juga haji. Juga mencakup larangan-larangan kejahatan seperti pencurian, perzinahan, dan tuduhan palsu. Kemudian juga mencakup aktivitas muamalah seperti penjualan, sewa menyewa, dan aktivitas terkait lainnya. Begitu juga dengan hukum keluarga seperti pernikahan, perceraian, dan warisan. Namun pada akhirnya hukum Islam bersandung pada dua bentuk wahyu, yakni Al-Quran dan juga
juga as-sunnah atau hadis, dan keduanya sebagai sumber terpenting dalam terbentuknya hukum fikih yang mengalami pertumbuhan selama masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa ini tidak terjadi selisih pendapat hukum karena hanya ada satu pemegang otoritas hukum pada saat itu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi yang saya jelaskan adalah fase pertama dari sejarah perkembangan fikih sendiri. Kita lanjut ke fase yang kedua, yaitu pada fase era Khulafaur Rasyidin atau zaman para sahabat. Zaman ini dimulai setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan berlangsung selama kurang lebih 30 tahun. Pada masa sahabat, fikih ditandai dengan metode dan sumber hukum. Kaum muslim pada periode ini memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna berupa Al-Quran dan juga hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat besar menafsirkan nas-nas hukum dari Al-Quran dan juga hadis, memberi fatwa dalam berbagai masalah, dan mengadakan pertemuan dengan fuqaha untuk menyelesaikan persoalan baru. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat muslim, mereka menghadapi situasi dan juga masalah yang tidak mereka jumpai pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat melakukan ijtihad, memutuskan perkara, kemudian juga menetapkan fatwa, menetapkan hukum syariat dengan tetap mengacu bersumber pada Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijtihad para sahabat. Dan sistem hukum dalam masyarakat Islam. Itu dia fase yang kedua, yaitu fase era Khulafaur Rasyidin dan juga era sahabat atau era sahabat. Kemudian kita lanjut ke fase yang ketiga, yaitu fikih pada era tabi'in yang berlangsung dari masa pemerintahan Muawiyah hingga awal abad kedua Hijriah. Hukum fikih pada masa ini masih mirip dengan zaman para Khulafaur Rasyidin, dan para sahabat masih menggunakan Al-Quran, Sunnah, ijma, dan qiyas dalam menentukan hukum. Makin luasnya masyarakat Islam dalam masyarakatnya atau dalam sosialnya membuat banyak ahli hukum fikih dikirim ke berbagai belahan dunia, mulai dari Kufah, kemudian Basra, Syam, hingga ke Mesir. Pada masa tabi'in, perkembangan fikih ditandai dengan munculnya perbedaan dalam metode dan sumber hukum. Para tabi'in, yaitu generasi muslim yang hidup setelah periode sahabat, terlibat dalam pengembangan dan juga pembinaan hukum Islam. Mereka mulai menggunakan metode ijtihad dan qiyas secara lebih luas, serta munculnya perbedaan pendekatan antara ahli ra'yi atau mazhab ahli ra'yi dan ahli hadis atau mazhab ahli hadis dalam menetapkan hukum. Selain itu, faktor-faktor seperti ruang ikhtilaf atau perbedaan pendapat dan periwayatan hadis Rasulullah SAW turut mempengaruhi pembinaan hukum Islam pada masa tersebut. Pada periode ini, umat Islam terpecah menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu penentang Ali dan Muawiyah atau Khawarij. Kemudian ada pengikut setia Ali atau Syiah, dan juga jumhur. Hal ini membawa pengaruh dalam pembinaan hukum Islam karena masing-masing golongan memiliki hukum tersendiri. Itu tadi adalah fase ketiga atau fikih pada era tabi'in, yaitu generasi muslim setelah para sahabat. Kita lanjut ke fase yang keempat, yaitu fikih di era Imam Mazhab. Fikih di era Imam Mazhab dimulai pada awal abad kedua Hijriah hingga sekitar pertengahan abad keempat Hijriah. Fikih sebagai disiplin ilmu berkembang di mana para mujtahid dan juga ahli fikih membangun teori-teori mereka. Fikih telah dikodifikasi dan menjadi disiplin akademik yang diajarkan, dipelajari, ditulis, dan disusun.
Pada zaman ini, karena terkenal akan kemajuannya, zaman ini sering disebut sebagai zaman keemasan fikih. Pada masa ini atau pada masa Imam Mazhab, terjadi perkembangan dalam pemahaman dan aplikasi hukum Islam. 4 mazhab utama yang dikenal hingga kini adalah mazhab Hanafi, kemudian ada Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali. Setiap mazhab ini didasarkan pada pemikiran seorang imam mujtahid, yaitu Abu Hanifah, kemudian ada Malik, lalu Syafi'i, dan juga Ahmad bin Hambal. Masing-masing imam mazhab mengembangkan metode ijtihad dan qiyas untuk menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Mereka juga menyebarluaskan pandangan-pandangan fikih mereka melalui murid-murid dan juga pengikut-pengikut mereka. Perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab ini mempengaruhi perkembangan pada masa itu. Ya, saya sudah menjelaskan sejarah perkembangan fikih yang ada 4 fase kalau versi saya, dan sudah saya jelaskan. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu cabang-cabang ilmu fikih. Yang pertama ada fikih ibadah. Apa sih fikih ibadah itu? Fikih ibadah adalah cabang fikih yang membahas dan mengatur tata cara dalam melaksanakan ibadah dalam agama Islam, mulai dari sholat, zakat, puasa, haji, serta ibadah-ibadah dalam Islam lainnya. Fikih ibadah mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fikih ibadah memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan tata cara ibadah, mulai dari rukun, syarat, sunnah, kemudian tata cara melaksanakannya, dan lain sebagainya. Fikih ibadah ada agar umat Islam memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan ibadah sesuai syariat agama, dalam hal ini Islam tentunya. Ibadah dalam Islam merupakan inti dari kehidupan seorang muslim, dan pemahaman yang benar tentang fikih ibadah sangat penting agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui pemahaman yang benar tentang tata cara dan hukum-hukum pelaksanaan ibadah, seorang muslim dapat menjalankan ibadah dengan kualitas yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Fikih ibadah tidak hanya tentang memahami aturan-aturan, tapi juga tentang mendalami makna spiritual di balik setiap ibadah. Oleh karena itu, fikih ibadah menjadi fokus pembelajaran bagi para pelajar dan praktisi agama, serta penting bagi setiap muslim untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi adalah penjelasan mengenai fikih ibadah. Kemudian cabang fikih yang selanjutnya adalah fikih muamalah, yang merupakan cabang fikih yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Bila dilihat secara spesifik, fikih muamalah membahas hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan kegiatan praktis, khususnya dalam transaksi dan hubungan ekonomi antar manusia. Hubungan tersebut meliputi jual beli, sewa menyewa, pinjam pinjam, hibah, wasiat, dan aspek-aspek ekonomi lainnya yang biasa kita temui di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ilmu ini memiliki beberapa sifat yang penting, seperti yang pertama, yaitu mencakup berbagai aspek kehidupan ekonomi dan bisnis, seperti perjanjian, persaingan, dan juga jual beli. Kemudian, memiliki ruang lingkup yang sangat luas, mencakup hukum pidana Islam, hukum keluarga, hukum tata negara atau fikih siasah, dan hukum acara atau murafaat, dan menjadi basis utama dalam ekonomi Islam dan keuangan syariah. Kemudian cabang fikih yang selanjutnya yaitu fikih jinayah, yang membahas tentang hukum pidana dalam agama Islam. Fikih jinayah mencakup berbagai masalah kejahatan dan tindak kriminal. Apa saja sih? Yaitu mulai dari pembunuhan, pencurian atau perampokan, perzinahan, pemerkosaan, dan tindak kejahatan lainnya.
Fikih jinayah didasarkan pada dalil-dalil syariat yang terperinci dan memerlukan analisa serta ijtihad agar pengaplikasiannya tepat dan sesuai. Fikih jinayah mencakup 3 kategori tindak pidana. Apa saja sih? Yang pertama yaitu kisos, kemudian yang kedua hudud, dan juga yang ketiga takzir. Jadi yang pertama yaitu kisos adalah sanksi yang sama persis dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Kemudian yang kedua hudud adalah sanksi atas sejumlah tindak pidana yang ketentuannya telah dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Sedangkan yang ketiga, takzir adalah sanksi yang tidak secara tegas dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis dan merupakan sanksi yang berdasarkan atas kebijakan pemerintah. Fikih jinayah juga mencakup perbandingan antara mazhab fikih dan hukum positif. Tadi adalah pengertian dari fikih jinayah. Yang selanjutnya cabang ilmu fikih yaitu fikih siasah. Apa sih fikih siasah itu? Fikih siasah adalah cabang ilmu fikih yang mengkaji tentang hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan pemerintahan dan politik dalam agama Islam. Istilah siasah sendiri memiliki beberapa arti atau pengertian dalam bahasa Arab, seperti mengatur, mengurus, kemudian memerintah, membuat kebijakan, memimpin, politik, dan pemerintahan. Aspek cakupan fikih siasah meliputi kepemimpinan, tata cara memilih pemimpin, kemudian ada hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, dan hal lain sebagainya. Berbagai aspek kehidupan sosial dan politik seperti manajemen negara, kebijakan publik, dan tata kelola pemerintahan. Fikih siasah juga membahas tentang konsep-konsep seperti keadilan, kesejahteraan, dan hak asasi manusia dalam konteks Islam. Siasah memiliki peran penting dalam pengembangan sistem pemerintahan Islam dan pengaturan urusan negara secara syariah. Nah, itu tadi adalah penjelasan seputar siasah. Selanjutnya ada fikih munakahat, yaitu cabang ilmu fikih yang membahas tentang hukum dalam syariat Islam yang berkaitan dengan pernikahan, yang merujuk pada aturan dan juga regulasi terkait pernikahan dan pembentukan keluarga dalam Islam. Dalam bahasa Arab sendiri, istilah munakahat atau kata munakahat berarti pernikahan. Fikih ini mencakup berbagai aspek terkait pernikahan, seperti tata cara pernikahan, kemudian hak, kewajiban suami istri, ceraian, serta masalah-masalah yang terkait dengan institusi pernikahan dan keluarga. Tadi adalah penjelasan saya seputar fikih munakahat dan sekaligus sebagai penutup dari penjelasan saya seputar materi-materi yang telah saya bawakan, yaitu yang pertama ada tentang pengertian fikih baik secara bahasa dan juga istilah, dan yang kedua ada sejarah perkembangan fikih yang dimulai sejak era Nabi Muhammad SAW hingga era para imam mazhab. Kemudian yang terakhir ada cabang-cabang dari ilmu fikih, mulai dari fikih ibadah hingga fikih munakahat yang telah saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila dalam penyampaian ada salah kata, saya memohon maaf dan semoga materi yang saya bawakan dapat dipahami dengan baik dan juga mendapatkan nilai yang bagus dan memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah fikih sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.